Dampak musim kemarau, ratusan hektar sawah di Padaherang, Pangandaran terancam gagal panen. Sedang di Kabupaten Bogor, warga terpaksa mengambil air dari saluran irigasi karena kesulitan air bersih. Sebagian lahan persawahan di desa Sindangwangi, Kecamatan Padaherang, Pangandaran belakangan mulai mengering. Bahkan ada yang tanahnya sampai terbelah. Sedang sebagian persawahan lainnya masih hijau. Kondisi ini terjadi akibat tidak meratanya pasokan air dari irigasi. Saat ini, air irigasi hanya mengalir seminggu sekali. Padahal menurut para petani, saat ini tanaman padi mereka yang baru keluar bulir padi sangat membutuhkan air agar tidak gagal panen. Kebutuhan air saat ini masih ada kekurangan, jadi keperluan petani itu harus menyeluruh begitulah ya. Sedangkan keadaan padi sekarang ini sangat membutuhkan air, terutama bagi padi yang sedang bunting begini ya. Sedang bunting, ada yang sedang bunting, ada yang sudah keluar malai begitu. Dan yang lebih banyak lagi yang belum bunting begitu. Padi ini kira-kira panennya itu kapan, Pak? Panennya kira-kira ya, kalau padi-padi ya begini, mungkin ke 2 bulan lagi lah. 2 bulan lagi. Bisa kalau airnya dari kali terus gitu, dari pemerintah. Untuk bisa memenuhi kebutuhan air bagi tanaman padi, para petani bekerja sama dengan pemerintah desa menyedot air dari sungai ke saluran irigasi menggunakan pompa. Itu pun belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan air para petani. Pemerintah desa dan petani berharap ada pembukaan pintu air di Sungai Citanduy agar air bisa disedot untuk mengairi sawah agar petani tidak gagal panen. Kerjasama dengan kelompok tani yang ada di wilayah Desa Ciganjeng, yaitu kelompok tani Mekar Bayu, kami melakukan pembenisasi dari Sungai Ciganjeng. Kami telah melaksanakan pembenisasi selama 2 hari. Cuma ini kurang maksimal karena debit air di Sungai Ciganjeng udah mulai berkurang. Ini disalurkan ke saluran irigasi karena debit air di Bendungan Mangati debitnya berkurang, otomatis dibagi-bagi menjadi 7 hari per wilayah. Jika di Pangandaran, petani terpaksa menggunakan air sungai karena irigasi kering, warga desa Sukajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, justru terpaksa mengambil air dari saluran irigasi untuk memenuhi kebutuhan air bersih mereka sehari-hari. Akibat musim kemarau, sudah 2 pekan air sumur mereka kotor dan tak layak digunakan. Perkenalkan, nama saya Septian Syahbana dengan NIM 24037. Seperti yang kita lihat pada video di atas, sebagian sawah di daerah Sindangwangi mengalami kekeringan sawah yang sampai mengalami keretakan sawah akibat kekeringan ini. Hal ini diduga karena tidak meratanya pasokan air yang mengairi sawah yang hanya mengairi cuma 1 minggu dalam 1 kali. Padahal pada saat padi mengalami masa bulir sangat membutuhkan air untuk mengurangi kegagalan panen. Pada cuaca kekeringan ini, sedikit harapan panennya itu akan terhambat selama 2 bulan lamanya. Pada saat ini, para petani bekerjasama dengan pemerintah desa dengan menyedot air dari sungai untuk diairi ke sawah-sawah yang mengalami kekeringan ini. Namun, dengan cara ini belum mencukupi kebutuhan para petani yang saat ini sangat membutuhkan air pada saat masa bulir. Perkenalkan, nama saya Naisha Lutfiana Alifa dengan NIM 24_032. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan yang ada di video. Yang pertama adalah kekurangan air bersih untuk warga. Warga terpaksa mengambil air di saluran irigasi yang seharusnya diperlukan untuk kebutuhan pertanian. Ini menunjukkan adanya krisis air bersih dan yang berdampak pada kehidupan sehari-hari warga, juga memburukkan kondisi irigasi yang sudah terbatas. Selanjutnya adalah ketidakseimbangan pasok air. Distribusi air yang tidak merata, di mana sebagian wilayah terdapat cukup pasok air sementara lainnya kekurangan air, menyebabkan ketidakstabilan dalam pertanian dan kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih. Yang selanjutnya adalah kerusakan infrastruktur
irigasi. Saluran irigasi yang tidak dapat mengaliri air dengan cukup sering dan efisien menunjukkan adanya masalah dalam infrastruktur irigasi yang harus diperbaiki agar dapat mendukung pertanian secara berkelanjutan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Seni Imran dengan NIM 24_036. Di sini saya akan memberikan solusi bagaimana infrastruktur pembangunan. Yang pertama itu kita harus melakukan desain yang ramah lingkungan. Maksud dari desain ramah lingkungan yaitu yang sesuai dengan keinginan warga sehingga tidak mengganggu pemukiman warga. Yang kedua, ada pemerintah harus menjaga dan melindungi sebagaimana ketika sudah diberikan infrastruktur tersebut, masyarakat bisa menjaga dengan baik sehingga bisa dibuat untuk berkelanjutan. Yang ketiga, pemerintah harus meningkatkan teknologi supaya ketika nanti pembangunan buat infrastruktur itu bisa lancar dan mempermudah untuk petani membangun infrastruktur. Nama saya Sindiani Irmawati dengan NIM 24_030. Saya akan melanjutkan solusi dari teman saya yang berkaitan dengan revitalisasi pertanian di sektor pembangunan jejaring irigasi pertanian. Hal ini mengakibatkan berbagai aspek termasuk peningkatan kualitas tanah dan produktivitas tanaman. Pengembangan sistem irigasi yang efisiensi dapat meningkatkan akses pasar bagi petani dan meningkatkan keterampilan jejaring irigasi. Fokus utama adalah pada pembangunan sistem irigasi yang efisiensi dan berkelanjutan untuk mendukung produktivitas pertanian yang lebih meningkatkan teknologi dapat mencakup pembangunan sistem irigasi modern seperti irigasi tetes dan alat penyiraman yang memungkinkan penggunaan air bersih efisiensi. Penggunaan sumber daya air yang efisiensi berarti penggunaan air secara optimal untuk memastikan tanaman menerima jumlah air yang cukup tanpa membuangnya. Penggabungan kedua aspek ini dapat meningkatkan produktivitas di sektor pertanian dengan meningkatkan ketersediaan air yang cukup untuk tanaman dan mengurangi biaya operasi. Nama saya Hiriah Ramadhani dengan NIM 24_033. Baik, di sini saya akan menyampaikan solusi terkait permasalahan yang ada di video. Solusinya adalah dengan irigasi air tanah dangkal. Irigasi air tanah dangkal merupakan pengambilan air sumber tanah dengan kedalaman yang relatif dekat, biasanya kurang lebih dari 4 meter. Metode ini cocok untuk daerah yang jauh dari sistem irigasi permukaan. Solusi selanjutnya adalah dengan pembuatan embung. Embung adalah waduk yang digunakan untuk cadangan air di musim kemarau. Implementasinya adalah dengan memilih lokasi yang strategis untuk pembangunan embung agar dapat menangkap aliran air hujan. Yang kedua, dengan mendesain embung dengan kapasitas yang cukup untuk menampung air dan membuat tembok penahan agar tidak terjadi kebocoran. Terus yang ketiga, dengan melakukan penggunaan air secara berkala agar bisa tersedia di musim kemarau. Solusi selanjutnya adalah dengan pompanisasi. Pompanisasi adalah metode untuk memindahkan air yang lebih jauh ke lahan pertanian dengan menggunakan pompa. Panji Angga Saputra dengan NIM 24_031. Saya menjelaskan tentang peran pemerintah di Desa Sendanwangi. Peran pemerintah di Desa Sendanwangi memiliki peran penting dalam mengatasi saluran distribusi air irigasi yang tidak merata untuk mendukung keberlanjutan pertanian dan kinerja di desa tersebut. Pemerintah desa berupaya mencari solusi untuk memastikan kebutuhan air dapat terpenuhi untuk seperti mengupayakan pembukaan saluran air tambahan. Selain itu, pemerintah desa juga diharapkan dapat berkontribusi dengan Dinas Pertanian atau Badan
Badan Pengelola Irigasi untuk mendapatkan dukungan teknis dan tambahan sumber daya guna mencegah risiko gagal panen. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pertanian desa dalam mendukung kesejahteraan petani dan menjaga stabilitas hasil pertanian di wilayah tersebut. Nama saya Subhan Sukma dengan NIM 24_034. Peran pemerintah tentu saja sangat penting dalam mengatasi kekeringan di sektor pertanian, seperti membangun infrastruktur guna untuk membantu petani mengairi sawah-sawah mereka, dan juga membangun embung waduk guna untuk menampung persediaan air, dan juga bisa membangun sumur-sumur untuk mencapai sumber mata air dalam tanah. Dan juga pemerintah juga bisa membantu petani dalam teknologi, menyediakan pompa air untuk membantu petani mencapai sumber mata air yang sulit dijangkau. Perkenalkan, nama saya Vidya dengan NIM 24_035. Di sini saya akan menjelaskan dampak musim kemarau. Saluran irigasi yang kering dapat mengganggu distribusi air untuk pertanian atau kebutuhan lainnya. Berikut adalah beberapa solusi yang bisa dilakukan. 1. Evaluasi dan identifikasi masalah. Pemeriksaan sumber air. Periksa apakah sumber air seperti sungai atau bendungan mengalami penurunan debit air. Kondisi fisik saluran. Cek apakah saluran mengalami kerusakan sedimentasi atau penyumbatan. 2. Optimalisasi pengelolaan air. Pemanfaatan air secara efisien. Terapkan metode irigasi hemat air seperti irigasi tetes atau sprinkler untuk mengurangi pemborosan. Jadwal irigasi yang tepat atau atur jadwal irigasi berdasarkan kebutuhan tanaman dan ketersediaan air.